Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Syahja Anggraini dengan NIM D0A0408. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah Teknik Konstruksi Sarana Pendidikan di UKBAT Catur Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UKBAT Samas, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, dari latar belakang, teknik sarana budidaya ikan adalah cara atau metode dalam menyiapkan serta menggunakan berbagai alat dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan ikan. Sarana budidaya meliputi wadah pemeliharaan seperti kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, keramba, dan akuarium, serta peralatan pendukung seperti aerator, pompa air, jaring, dan timbangan. Pemilihan sarana harus disesuaikan dengan jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan, dan tujuan produksi agar budidaya dapat berjalan dengan baik. Penerapan teknik sarana budidaya ikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang optimal bagi ikan. Dengan sarana yang tepat, kualitas air dapat terjaga, pemberian pakan menjadi lebih efisien, dan kesehatan ikan dapat dikontrol dengan baik. Pengelolaan sarana yang benar juga dapat meningkatkan pertumbuhan ikan, mengurangi tingkat kematian, serta menghasilkan panen yang maksimal dan berkualitas. Kemudian ada kolam intensif. Kolam intensif yang berada di UKBAP Samas berukuran 80 kali 130 cm dengan menggunakan paralon sebagai media inlet dan outlet. Air yang digunakan pada kolam tersebut yaitu berasal dari air tanah yang diendapkan pada tandon air sehingga air yang dialirkan sudah sesuai dengan kebutuhan larva udang galah. Kemudian, kolam semi intensif. Kolam semi intensif itu kolam yang terbuat dari beton dan didasari tanah. Kolam semi intensif di UKBAP Samas digunakan karena mempunyai kelebihan yaitu adanya pengendalian hama dan penyakit. Pemandangan bisa seragam. Pertumbuhan ikan maksimal dikarenakan adanya pakan alami yang diberikan pada saat persiapan kolam yaitu pada waktu pemupukan. Kolam semi intensif pada UKBAP Samas menggunakan air yang berasal dari aliran sungai yang dialirkan pada saluran buatan sehingga dapat mengaliri kolam dengan merata. Kemudian ada bak filter dan bak tandon yang berada di UKBAP Catur itu terbuat dari dinding beton dan alasnya berupa tanah. Sedangkan bak tandon yang berada di UKBAP Samas terbuat dari beton. Bak filter atau tandon ini berfungsi untuk mengendapkan air dan menyaring air dari kotoran, mengurai zat berbahaya, mencegah bau tidak sedap, sehingga ikan tidak mudah sakit atau mati. Kemudian ada kolam induk. Kolam induk yang berada di UKBAP Wonosatur ini terbuat dari beton. Kolam induk ini berfungsi sebagai kolam pemeliharaan induk guna menyiapkan induk yang berkualitas dan sudah matang hunat atau siap dijajakan. Kemudian ada bangkal dan gudang pakan. Jadi di UKBAP Wonosatur itu terdapat bangsal yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang seperti tabung oksigen, lemari pendingin, dan tempat packing. Sedangkan gudang pakan berfungsi untuk menyimpan ketersediaan pakan. Selanjutnya ada gudang pupuk dan gudang kapur. Di UKBAP Wonocatur terdapat gudang pupuk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan ketersediaan pupuk. Sedangkan gudang kapur berfungsi untuk menyimpan ketersediaan kapur. Kemudian, hatchery dan hatchery karantina. Hatchery yang digunakan yang berada di UKBAP Wonocatur berfungsi sebagai kolam pemijahan, pembedaran, dan pembesaran. Sedangkan hatchery karantina berfungsi untuk kolam karantina ikan sakit. Akhirnya ada gudang genset. Di UKBAP Samas terdapat gudang genset yang berfungsi menyimpan genset guna menjadi sumber energi listrik ketika ada pemadaman dari PLN. Genset ini sangat penting karena untuk menyalakan aerator sebagai media oksigen pada budidaya udang di UKBAP Samas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.